Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Murdania. Kali ini saya ingin membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam menghadapi COVID-19. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa tujuan dari kerjasama dan bagaimana kerjasama dapat mencegah terjadinya suatu konflik? Konflik adalah bentuk perselisihan terbuka yang disebabkan oleh kesalahpahaman, saling bertentangan, dan perbedaan pendapat dalam mencapai suatu tujuan. Konflik yang terjadi baik pada suatu negara maupun kumpulan negara dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan keamanan kolektif yang diupayakan untuk meredakan konflik dan dapat membangun suatu kerjasama. Kerjasama sebagai bentuk untuk menghentikan kesalahpahaman antar dua negara yang bisa saja terjadi. Dengan kerjasama, negara dapat bertukar informasi dan meminimalisir adanya kesalahpahaman akibat miskomunikasi satu sama lain. Selain itu, kerjasama juga dapat menguntungkan, misalnya melakukan kerjasama dagang, kerjasama politik, atau bahkan kerjasama kemiliteran, dengan melakukan latihan gabungan dan menjadi bala bantuan. Dan dapat kita lihat contoh kerjasama yang Indonesia lakukan, yaitu bersama Korea Selatan. Kedua pemerintah ini bekerja sama untuk mengatasi dampak ekonomi dari adanya COVID-19. Sebelum adanya virus COVID-19, kedua negara mempunyai hubungan bilateral yang cukup baik, khususnya dalam bidang investasi dan ekspor-impor. Negara dengan julukan negeri ginseng ini adalah investor terbesar ke-9 untuk Indonesia pada tahun 2019. Salah satu contoh kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan adalah Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi ekonomi kedua negara. Indonesia juga turut terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan yang telah memutuskan untuk memberi bantuan dalam bentuk in-kind kepada pemerintah Indonesia senilai $500.000 untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-hae mengungkapkan, pemerintah Korea Selatan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk menerima ekspor alat kesehatan dan karantina. Pada sisi lain, kondisi pandemi seperti saat ini mendorong pemerintah setiap negara untuk melakukan langkah pengamanan terhadap keuangan global melalui skema pertukaran mata uang. Selain itu, Indonesia juga mendorong skema keuangan lain, yakni Local Currency Settlement with Appointed Cross Currency Dealer. Hal ini penyelesaian transaksi perdagangan antar dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing. Tentunya, kedua negara tersebut berharap dapat memberikan pengamanan untuk transaksi finansial tersebut, sebab mereka juga percaya jika situasi ekonomi global saat ini menjadi alasan utama untuk menguatkan kerjasama dalam menjaga stabilitas keuangan dan moneter di negara masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.